Nehemia pasal 12, kita akan membaca dari ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-47. Nehemia pasal 12 ayat 44 sampai 47. Demikian firman Tuhan bagi kita, jaminan hidup untuk para imam dan orang-orang Lewi. Pada masa itu, beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama, dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas, karena mereka yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pemutahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asa ada pemimpin-pemimpin, penyanyi dan nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sekedar yang perlu tiap-tiap hari, dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi, dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak hari. Demikian jauh firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan tentunya memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ada sukacita? Tentunya kita patut menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena perkenan Tuhan, kita boleh ada dalam satu jumpa iman dalam persekutuan ibadah di hari Minggu ini, tanggal 20 Juli 2025. Kita tentunya ada karena Tuhan yang telah menjamin hidup kita. Kita ada karena Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menyertai kita. Dalam pemberkatan Tuhan itu ada jaminan dalam hidup kita, sehingga kita boleh menapaki hari ini, boleh bangun di pagi hari, dan boleh datang bersekutu dan beribadah dalam rumah Tuhan ini. Kita boleh menikmati udara segar yang Tuhan sediakan bagi kita. Semua itu karena Tuhan yang menjamin kehidupan kita dengan berkat-berkat-Nya yang tak terbilang, tak terhitung dalam kehidupan kita.
yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita tahu siapa itu Nehemia dalam pembacaan kita, karena kita minggu lalu kita juga merenungkan bagian firman Tuhan dalam kitab Nehemia, baik pasal 9 tapi juga pasal 10 ayat 1 sampai dengan 39. Nehemia ini adalah seorang juru minum Raja Persia, Raja Artasasta. Nehemia, dia mendengar kabar dari Hanani, tapi juga saudara-saudaranya dari Yerusalem. Dia mendengar kabar tentang keadaan yang dialami oleh bangsa Israel, tapi juga Yerusalem. Keadaan mereka yang begitu menyedihkan, memprihatinkan. Bahkan kota Yerusalem, tapi juga secara khusus tembok Yerusalem dan juga pintu-pintu gerbang Yerusalem yang tinggal puing-puing dan terbakar habis. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan mendengar berita itu, tentu sebagai satu bangsa bersama dengan orang-orang Israel, Nehemia punya rasa prihatin untuk itu. Dan dalam rasa prihatinnya ini dia punya tekad yang kuat, dia punya komitmen yang kuat untuk mau membangun tembok Yerusalem, tetapi juga pintu-pintu gerbang. Nehemia bukan hanya punya tekad dan komitmen untuk membangun secara fisik, tetapi dia juga punya tekad dan komitmen untuk membangun secara rohani. Ia mau membangun rohani dan iman orang-orang Israel. Bagaimana mereka hidup beriman kepada Allah. Sebagaimana dalam pembacaan kita dalam kitab Nehemia pasal 12 ayat 47 sampai 44 sampai dengan 47. Para pelayan, para hamba Tuhan, baik para imam tapi juga orang-orang Lewi dan juga para pemimpin, penyanyi dan juga penjaga pintu gerbang, masing-masing mereka ini, mereka memiliki tugas yang hanya khusus mereka yang melakukannya, tidak orang lain, tetapi mereka yang dikhususkan, diangkat dan dipilih untuk tugas-tugas itu. Karena beberapa dari mereka itu diangkat untuk, dalam pembacaan kita di ayat 44, mereka diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, juga bilik-bilik persembahan khusus, bilik-bilik hasil pertama atau buah sulung, tapi juga persepuluhan. Mereka diangkat dipilih untuk tugas-tugas itu. Nah, selain persembahan yang mereka berikan untuk Tuhan, persembahan yang mereka beri ini diatur juga untuk para imam dan orang-orang Lewi. Persembahan ini diatur tentunya di dalam hukum, dan semua persembahan itu dikumpulkan dari setiap kota yang ada di tiap kota di Yehuda, termasuk juga di Yerusalem. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mengapa mereka harus memberi persembahan? Mengapa mereka harus menjamin hidup para imam tapi juga orang-orang Lewi?
Karena hidup para imam dan orang-orang Lewi ini supaya mereka terjamin dan dapat dipastikan bahwa para imam dan orang-orang Lewi ini tidak berkekurangan dalam hidup mereka. Karena itu ada bagian-bagian persembahan yang dikhususkan dipersembahkan untuk mereka. Jadi secara khusus mereka menerima pemberian persembahan ini dari umat Israel, dari suku-suku yang lainnya, karena mereka memang punya tugas khusus. Mereka punya tugas khusus sebagai pelayan dalam bait Allah. Seluruh hidup mereka diberikan, seluruh hidup mereka didedikasikan, seluruh hidup mereka dipersembahkan untuk melayani Allah dalam bait-Nya yang kudus. Dan mereka juga melakukan tugas pentahiran, tugas pengudusan, tugas penyucian dalam pemberian korban ataupun persembahan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dan memang mereka tidak mendapat orang-orang Lewi ini. Kalau kita membaca dari beberapa minggu yang lalu dalam kitab Ulangan pasal 12, tapi juga pasal 14 dan pasal 26, tentu kita mengetahui bahwa mengapa orang-orang Lewi ini harus menerima pemberian persembahan, karena mereka itu tidak mendapat hak waris tanah, mereka tidak mendapat ladang, mereka tidak menanam ataupun memanen hasil ladang. Karena itu mereka bergantung pada pemberian umat. Karena itu mereka mendapat jaminan pemeliharaan yang Tuhan beri, tentunya yang Tuhan sudah atur. Kalau kita membacanya dalam kitab Bilangan pasal 18, semua itu sudah diatur dan dikhususkan bagi para imam, tapi juga orang-orang Lewi. Pemeliharaan kepada mereka tentunya diatur dalam peraturan, dan ini menjadi kesaksian daripada Nehemia bahwa mereka ada dalam sukacita. Mereka bersukacita karena pelayanan para imam dan juga orang-orang Lewi yang bertugas dalam bait Allah. Ini menjadi kesaksian Imam Nehemia dalam pembacaan kita tadi, secara khususnya ayat 44 dan 45. Ada sukacita dalam kehidupan umat Israel oleh karena pelayanan yang diberikan oleh para imam, tapi juga orang-orang Lewi dan juga para pemimpin pujian dan penjaga pintu gerbang. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bukan hanya para imam atau orang-orang Lewi saja yang dapat atau menerima pemberian persembahan, tetapi juga pemimpin pujian dan juga penjaga pintu gerbang. Mereka juga menerima pemberian sumbangan, tetapi sekedarnya yang mereka perlukan di tiap hari. Jadi mereka mendapatkan sumbangan itu, pemimpin pujian tapi juga penjaga pintu gerbang itu, mereka mendapat sumbangan seperlunya dalam tiap hari mereka. Orang-orang Lewi selain mereka menerima persembahan persepuluhan, mereka juga diatur dalam hukum untuk juga mempersembahkan persembahan kudus mereka. Jadi persembahan yang mereka terima dari umat dan
diberkati oleh Allah. Demikian juga dengan Asaf. Dia seorang penyanyi dalam ibadah-ibadah di bait Allah. Karena itu mereka sudah diatur, umat Israel sudah diatur untuk juga memberi bagian persembahan kepada para pemimpin pujian, tetapi juga para penjaga pintu gerbang. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa relevansi dari bagian firman Tuhan ini dalam kehidupan kita bergereja sebagai jemaat GKI Efata Malang Pasir? Apa relevansi bagian firman Tuhan ini bagi kita? Yang pertama, tentunya sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga gereja, kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak hanya menjamin hidup para imam dan juga orang-orang lain, tidak hanya jaminan hidup kepada mereka yang diatur di dalam hukum, tetapi juga tentunya hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, dijamin oleh Tuhan. Bukti jaminan itu kita boleh ada sampai saat ini karena jaminan hidup yang Tuhan beri bagi kita. Mungkin kita tidak terima transferan langsung dari Tuhan, tapi kita mendapat upah, kita mendapat gaji dari setiap pekerjaan kita, atau kita mendapat keuntungan dari setiap usaha-usaha yang kita lakukan, ataupun pekerjaan-pekerjaan kita, mau ojek, driver, atau pengusaha-pengusaha minyak, pedagang-pedagang kecil, atau pengusaha besar. Kita mendapat keuntungan, bahkan kita mendapat upah dari hasil kerja kita. Mungkin di kantor, di rumah sakit, di sekolah, dimanapun kita berada. Bahkan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, para pendeta mendapat upah, gaji, baik dari sinode, klasik, ataupun dari semangat. Semua itu menjadi jaminan hidup yang Tuhan beri bagi kita, terutama nafas hidup. Tuhan menjamin kita dengan nafas hidup. Tentu tidak tahu sampai kapan Tuhan jamin kita dengan nafas ini. Karena itu penting bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan, penjamin hidup kita. Bukan hanya jamin imam-imam yang bekerja di bait Allah atau mengatur segala bilik-bilik persembahan umat, dan menjamin orang-orang Lewi yang dipekerjakan dalam bait Allah dalam tugas-tugas mereka masing-masing. Tapi setiap kita juga umatnya, laki-laki, perempuan, tua, muda, pekerja pegawai negeri ataupun karyawan swasta, kita dijamin oleh Tuhan dalam setiap kehidupan dan kerja serta pelayanan
kita renungkan dalam hidup kita tidak dijawab secara langsung dalam ibadah ini. Tapi ini penting untuk kita jawab dalam tingkah laku kita, dalam pola hidup kita, dalam cara hidup kita setiap hari, untuk menghadirkan sukacita itu, untuk mendatangkan sukacita itu dalam hidup keluarga kita, dalam hidup persekutuan kita, dalam hidup masyarakat di mana kita tinggal dan berada. Kalau kita mendapat jaminan dan berkat dari Tuhan, maka biarlah jaminan dan berkat itu juga diterima dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengapa mereka mendatangkan sukacita? Karena tentunya mereka dapat melayani dengan baik, dengan teratur, dengan benar. Kalau mereka tidak melayani dengan baik sebagai orang yang dibayar Allah, bagaimana sukacita itu hadir dalam kehidupan umat? Karena mereka melayani dengan baik dalam pandangan Allah, tentunya bukan dalam pandangan manusia. Karena itu sukacita itu dirasakan oleh umat. Nah, pertanyaan berikut, sudahkah kita para hamba pelayan Tuhan melayani dengan baik? Baik kita sebagai pendeta, sebagai penatua syamas, sebagai badan pelayan unsur, sudahkah kita menghadirkan sukacita itu dalam kehidupan umat? Jangan sampai umat bilang, saya tidak mau ibadah kalau dia yang ingin menghilangkan damai sejahtera. Jangan sampai jemaat bilang, ibadah di mana? Di keluarga. Aduh, orang itu mau malas ibadah, kasih tinggal sudah. Kalau saya ikut hadir karena orang itu jarang ibadah dalam PKB, lagi PKB yang persekutuan kurang banyak. Pasti bapak-bapak punya alasan bahwa pulang sol lewat jam ibadah atau juga pulang capek. Karena itu persekutuan bapak-bapak kehadirannya itu sangat sedikit. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai hamba pelayan Tuhan, mau pendeta, majelis jemaat, badan pelayan unsur, pengajar, katekisasi, pengajar atau pengasuh sekolah minggu, mau pastor, tim multimedia, pengatur sistem, pemain keyboard kantoria, tata usaha, siapapun kita melayani dalam jemaat GKI Kota malam pasir ini, kita adalah pekerja-pekerja rumah Tuhan yang dituntut dari kita adalah menghadirkan damai sejahtera Allah, menghadirkan sukacita Allah di tengah kehidupan jemaat. Jangan jadi batu sandungan kita, tapi biarlah pelayanan kita itu mendatangkan sukacita, supaya visi misi GKI Jemaat Kota Malangu nyata, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Misinya ada kualitas, meningkatkan kualitas, ada kebersamaan perdamaian dalam jemaat, tapi juga di lingkungan masyarakat, kemandirian, tapi juga dalam pelayanan, meningkatkan kualitas rohani. Nah, Nehemia meningkatkan kualitas rohani umat Israel, bukan hanya mau membangun tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbangnya rusak dan terbakar dan hancur tinggal begitu, tapi dia juga membangun tembok rohani supaya jangan tembok rohani itu gampang runtuh oleh berbagai tantangan, supaya jangan gampang terpengaruh oleh berbagai persoalan yang kita hadapi. Karena itu biarlah tembok rohani yang ada dalam kehidupan kita sebagai orang yang berjemaat di hadapan Tuhan tetap kokoh dan kuat. Yang terakhir, mengapa kita harus memberi persembahan? Kita diatur dalam GKI kita Papua memberi persembahan, kita diatur. Kalau minggu lalu ada bagi janda,
Bukan karena Tuhan tidak punya apa-apa sehingga kita harus memberi, tapi kita memberi sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena jaminan tadi yang saya sebutkan, kita sudah dapat, tidak dapat terhitung jumlahnya. Karena itu kita bersyukur dengan pemberian persembahan kita kepada Tuhan, dengan sasaran-sasaran yang sudah diatur dalam aturan sinode GKI di tanah Papua. Secara khusus persembahan persekutuan diperuntukkan bagi para hamba pelayan Tuhan, baik di kota pesisir tapi juga di kampung-kampung. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita memberi persekutuan itu menopang gereja kita GKI di tanah Papua, menopang para hamba pelayan Tuhan dimanapun mereka berada? Bapak Ibu jangan jawab secara langsung dalam jemaat ibadah saat ini, tapi nanti Bapak Ibu akan menjawabnya dalam realita hidup, dalam pola hidup dan tingkah laku Bapak Ibu setiap hari. Kalau kita diajarkan untuk memberi bagi para imam dan orang-orang Lewi, maka gereja kita juga diajar untuk memberi persekutuan itu, untuk menopang gereja GKI di tanah Papua, agar gereja ini, gereja Tuhan ini tetap ada berdiri kokoh lewat topangan jemaat atau umat Tuhan. Bapak Ibu, memberilah dengan sukacita, karena itu juga bagian daripada pelayanan kita. Karena kalau kita memberi dengan sukacita, maka sukacita dan damai sejahtera itu juga akan hadir dalam hidup kita. Kalau Tuhan menjamin umatnya, menjamin orang Lewi, menjamin para imam, yakin dan percaya, hari ini, esok dan seterusnya, Tuhan sudah akan menjamin